Swastiastu. Ya baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 promosi kesehatan, jajanan sehat. Kita lanjut pada perkenalan, dimulai dari sebelah kanan saya. Saya Rafiq Nurpaminoho. Saya Yain Kadir. Saya Rika Imayarianti. Dan saya Iwan Karyana. Saya Kiki Stefani Bempa. Saya Ifran Ismail. Inilah kami dari kelompok 3 jajanan sehat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo, jurusan keperawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai jajanan sehat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu sebagai moderator, yaitu Rafiq Nurpaminoho. Sebagai penyaji, Saya sendiri Iwan Karyana. dan ada beberapa fasilitator. Yang pertama, Saya Kiki Stefani Bempa. Saya Yain Kadir. Saya Rika Imayarianti. Saya Ifran Ismail. baik, itulah perkenalan dari kami. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui mengapa pentingnya memilih jajanan sehat. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu? Untuk lebih dalamnya, mari kita dengarkan penyuluhan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Iwayan Karyana. Untuk sebelumnya, fasilitator dipersilakan untuk mengambil tempat. Ya baiklah, terima kasih sebelumnya ya untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kita lanjut masuk kepada materi penyuluhan pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini untuk mendengarkan penyuluhan yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai jajanan sehat. Apakah ibu bapak sudah mengetahui apakah itu jajanan sehat? Belum. Oke, untuk fasilitator mungkin bisa dibagikan kepada peserta. Oke, sambil menunggu semuanya mendapat brosur mengenai materi penyuluhan kami pada siang hari ini, saya masuk saja kepada materi saya. Sudah ada di brosur yang sudah dibagikan oleh masing-masing fasilitator. Di sini kita membahas mengenai jajanan sehat. Yang pertama sini, makanan jajanan adalah jenis makanan yang disajikan dan diperjualbelikan oleh pedagang kaki lima. Artinya sini makanan jajanan itu sendiri banyak tersedia ataupun tersedia di penjual pedagang-pedagang kaki lima. Apalagi di Gorontalo ini ya banyak sekali kita temui pedagang-pedagang jajanan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Selanjutnya ada juga di toko-toko makanan maupun swalayan seperti pasar dan toko-toko yang ada di pusat tempat tinggal kita ini. Lanjut, makanan jajanan tersebut sangat bervariasi baik dalam bentuk, rasa, aroma, dan harga. Makanan ini sangat banyak bervariasi, banyak bentuk, baik dari bentuknya, rasanya, maupun aroma. Itu pun bervariasi juga harganya yang ada di masyarakat. Lanjut, makanan aman memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Artinya makanan yang aman, higienis, akan memiliki daya tarik tersendiri untuk kita masyarakat untuk membelinya. Otomatis kita melihat makanan itu, makanan tersebut higienis. Dari proses pembuatannya dan lain sebagainya kita lihat higienis. Jadi kita akan lebih daya tertarik kita untuk mencoba makanan itu akan lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat makanan yang pembuatannya tidak higienis, otomatis daya tarik kita akan berkurang. Kita melihat, cara pembuatannya seperti ini, lap dan lain sebagainya disatukan, lap tangan dan untuk melap piring dan lain sebagainya menjadi satu. Otomatis kita merasa daya tertarik kita berkurang untuk membeli makanan tersebut. Makanan jajanan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jajanan ini memang sudah tidak akan terpisahkan dari hidup kita, baik masyarakat yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Karena mengapa? Sedikit-sedikit pasti jajanan, sedikit-sedikit jajanan. Contohnya saja kita akan membuat acara ulang tahun, pasti kita akan membeli jajanan, kita akan membuat
acara pernikahan, pasti kita akan membeli jajanan untuk kita sediakan kepada tamu-tamu kita. Selanjutnya keunggulan makanan jajanan ada keunggulan makanan jajanan adalah murah dan mudah didapat serta cita rasa yang enak dan cocok dengan selera sebagian besar masyarakat. Artinya di sini keunggulan jajanan yang ada di jalan-jalan ataupun yang dipasarkan oleh pedagang kaki lima itu sangat murah ataupun mudah kita dapat. Contohnya saja kita di sini di Gorontalo ini kita membutuhkan seperti jajanan pisang goreng mungkin ya. Mungkin mudah sekali kita dapat. Sore-sore kita jalan-jalan, pasti banyak penjualnya itu di pinggir-pinggir jalan. Itu salah satu pencetusnya, jajan ini sangat murah. Selain murah, mudah pula kita dapat. Serta memiliki cita rasa yang enak dan cocok dengan selera kita, selera lidah kita orang Gorontalo ya. Lanjut, sini kita membahas hal yang kedua, itu di sini membahas manfaat dari mengkonsumsi jajanan yang sehat. Di sini saya mengatakan manfaat kita nantinya kita pada saat kita mengkonsumsi jajanan-jajanan yang sehat. Yang pertama di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Artinya sini khususnya apalagi anak-anak kita ya, anak-anak kita nantinya anak-anak yang di rumah, anak-anak ibu bapak, usahakan mengkonsumsi jajanan yang sehat, karena jajanan yang sehat ini mempengaruhi sekali pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi di sini mohon dilihat, jangan sampai nanti anak ibu bapak nanti mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat, karena nanti akan mempengaruhi di pertumbuhan maupun perkembangan nanti anak ibu bapak sekalian. Baik dari pertumbuhan, mungkin nanti kalau mengkonsumsi jajanan yang kurang sehat mungkin pertumbuhannya agak lambat dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini terhindar dari berbagai penyakit. Mengapa? Karena mengkonsumsi jajanan yang sehat dapat menghindari kita dari berbagai macam penyakit. Karena kalau kita mengkonsumsi jajanan yang kurang sehat atau kurang higienis, di sini dapat mempengaruhi juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan berbagai penyakit kepada anak ibu bapak sekalian. Selanjutnya masuk kepada manfaat ketiga, yaitu sehat, dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan. Di sini anak ibu bapak ketika anak ibu bapak mengonsumsi jajanan sehat, otomatis anak ibu bapak akan menjadi sehat dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya tanpa ada gangguan. Kita lanjut, yaitu di sini ada beberapa cara yang saya akan sampaikan untuk memilih jajanan yang sehat itu. Mungkin bisa dilihat di brosur juga sudah ada, situ materi saya. Di sini yang pertama kita amati warnanya mencolok atau tidak. Makanan atau jajanan yang mengandung rodamin B atau zat pewarna, warnanya akan lebih mencolok dibandingkan makanan atau jajanan yang menggunakan bahan alami. Artinya di sini pada saat kita memilih jajanan untuk nantinya kita berikan kepada anak kita, mohon untuk mengamati warna jajanan itu, apakah warnanya mencolok ataupun tidak. Karena dari warna saja kita sudah tahu apakah jajanan itu sehat atau tidak. Kalau warnanya mencolok, otomatis warna yang digunakan adalah bukan warna yang alami. Sedangkan bahan yang alami warnanya tidak begitu mencolok. Contohnya saja ya, kita lihat seperti banyak yang di Gorontalo ini seperti es ya, es. Kebanyakan es itu pewarnanya itu sangat jelas sekali, sangat mencolok sekali ya. Mungkin itu bisa menjadi perhatian untuk ibu bapak sekalian nantinya untuk anak-anaknya, mungkin untuk memilih makanan, tolong diperhatikan warna itu. Selanjutnya yang kedua, untuk memilih itu cicipi rasanya. Di sini jika jajanan rasanya sudah agak asam atau jajanan tersebut sudah tidak layak dikonsumsi, di sini sebelum kita berikan kepada anak-anak jajanan ini, tolong sebagai orang tua ibu bapak sekalian cicipi dulu rasa dari makanan itu. Kalau sudah ada rasanya asam di jajanan tersebut, langsung dibuang saja itu jajanan, jangan diberikan kepada anak kita karena itu sudah jajanan yang tidak sehat. Selanjutnya itu dari bau dan aromanya.
Jika aromanya masih bagus, maka jajanan tersebut masih layak dikonsumsi. Di sini juga aroma mempengaruhinya ataupun bau. Jika bau dari makanan tersebut sudah masih bagus ataupun sangat aromanya sini masih bagus, maka silakan diberikan kepada anak-anak. Kalau aromanya sudah tidak bagus, kalau bahkan tidak ada aroma sama sekali, jangan sekali-kali untuk diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya kita amati komposisinya. Di sini amati komposisi jajanan tersebut. Jika jajanan banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, sebaiknya jajanan tersebut tidak dikonsumsi. Lanjut, perhatikan kualitasnya. Jajanan yang baik untuk dikonsumsi yaitu jajanan yang tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Sini kita melihat juga jajanan kualitas dari jajanan yang akan kita berikan kepada anak-anak. Sini kita lihat apakah makanan ini tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat nantinya mengganggu ataupun merusak kesehatan. Akan lebih baik jika jajanan tersebut terbuat dari bahan-bahan yang alami dan tidak mengandung penyedap rasa maupun zat pengawet lainnya. Ini contohnya seperti kita membuat kue ya. Kue mungkin bisa dibuat dari bahan-bahan yang alami, seperti kita membuat bolu pisang ya, mungkin bisa dibuat dari bahan pisang langsung tanpa membeli bahan-bahan seperti hanya diisi penyedap rasa seperti rasa pisang dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih baik Bapak Ibu sekalian langsung membuatnya bahan alami seperti menggunakan pisang asli. Yang selanjutnya itu kita lihat apakah jajanan tersebut terdaftar di BPOM. Jajanan yang layak untuk dikonsumsi itu jajanan yang sudah mendapat izin dagang dari BPOM. Artinya itu jajanan yang sudah mendapat izin bahwa jajanan itu aman dan sehat untuk dikonsumsi, apalagi nantinya untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Oke, lanjut pada slide saya yang terakhir, yaitu di sini saya membahas mengenai dampak dari mengonsumsi jajanan yang tidak sehat. Artinya sini dampak yang ditimbulkan dari nantinya kalau misalnya anak ibu bapak mengonsumsi jajanan yang tidak sehat. Di sini ada dampak dari pemanis buatan atau biasa disebut dengan pemanis buatan ya. Di sini sakarin di sini dapat menimbulkan atau menyebabkan kanker kandung kemih. Lanjut pada selanjutnya itu pewarna tekstil. Di sini ada jenisnya rhodamine B. Itu dapat mengakibatkan pertumbuhan dari anak ibu bapak sekalian menjadi lebih lambat. Terus akan lebih anak ibu bapak akan mungkin menimbulkan efek gelisah. Selanjutnya bahan penyengal boraks. Ini juga marak digunakan di masyarakat. Boraks ini tersebut di sini boraks ini dapat menyebabkan demam, terus kerusakan ginjal, diare, mual, muntah, pingsan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya itu penambah rasa, monosodium glutamat atau MSG. Biasa di sini menimbulkan efeknya kepada anak-anak itu pusing, selera makan terganggu, mual, bahkan juga bisa mengakibatkan sampai kematian. Lanjut itu bahan pengawet. Di sini bahan pengawetnya ada formalin. Ini juga formalin juga marak ataupun banyak sekali digunakan di masyarakat, apalagi para pedagang yang tidak jujur ya. Di sini kebanyakan mereka menggunakan formalin. Ini sedangkan efek dari formalin itu sendiri dapat mengakibatkan sakit perut, kejang-kejang, muntah, kencing darah, bahkan tidak bisa kencing, bahkan muntah darah, hingga akhirnya akan menimbulkan kematian. Itu ibu bapak sekalian bahayanya bahan pengawet itu sendiri, itu formalin sendiri. Jadi mohon untuk diperhatikan lagi untuk jajanan yang akan diberikan kepada anak-anak ibu bapak sekalian. Selanjutnya di sini ada timah. Ini akan mengakibatkan pikiran kacau, pingsan, lemah, tidak ingin bermain. Artinya anak di sini
kurang aktif, sulit berbicara, mual dan muntah. Ya baiklah ibu bapak sekalian, itulah materi saya mengenai jajanan sehat. Pesan saya hanya satu kepada ibu bapak sekalian, untuk lebih bijak lagi nantinya dalam memilih makanan yang akan diberikan kepada anak-anaknya, makanan khususnya jajanan. Saya harapkan nantinya ibu bapak sekalian pada setelah mengikuti penyuluhan ini, keluar dari ruangan ini, selanjutnya lebih bijak lagi dalam memilih jajanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak ibu bapak sekalian. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari kami yang disampaikan oleh Iwayan Karyana. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanya. Dan yang jika ingin bertanya disilakan untuk berdiri. Bertanya. Ya, dipersilakan Pak. Iya. Kan di sekolah itu kan jaga yang berjual, banyak yang jaga berjual nasi kuning, Pak. Nah, terus untuk nasi kuning itu bagaimana, Pak? Itu termasuk jajanan sehat atau bagaimana itu, Pak? Soalnya hari-hari itu sampai anak jaga makan nasi kuning. Baru tidak apa itu. Mungkin cuma itu, Pak Mantri. Boleh mau duduk? Ya, Oh, iya, silakan Pak. Baik, ke materi apakah langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Ya, pertanyaannya? baik. Langsung saya jawab saja. Terima kasih atas yang bertanya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Upik, Pak. Oh iya, dengan Bapak Upik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan pertanyaan tadi. Anaknya kan sering mengkonsumsi nasi kuning ya di sekolah ya. Nasi kuning, apakah nasi kuning itu baik atau tidak? Ya, di sini kalau kita lihat dulu dari bahan-bahan nasi kuning kan ada beras, terus di sini yang membuat tidak bagusnya itu, saya katakan tidak bagus ya. Di situ ada bahan di pembuatannya itu menggunakan santan, bukan begitu Pak, Ibu Bapak sekalian ya? Santan ya, ada kandungan santan ya. Santan, terus kadang juga penjual-penjual yang kurang baik atau kurang bagus yang menggunakan pewarna karena mencari pewarna alami kunyitnya itu mungkin kalau membeli lebih mahal, maka mereka menggunakan pewarna-pewarna yang tidak alami. Di sini yang lebih saya fokuskan pembahasannya itu di bahan santannya itu sendiri. Santannya itu sendiri tidak bagus kita berikan kepada anak-anak, apalagi anak kita, anak ibu bapak kan masih sekolah ibu bapak ya. Ya. Karena santan itu sendiri bisa membuat rasa ngantuk nantinya ya, pada mungkin setelah makan itu beberapa saat kemudian akan menimbulkan rasa ngantuk. Terus rasa ngantuk itu sendiri akan membuat anak ibu bapak sekalian kurang fokus pada saat pembelajaran. Maka di sini saya katakan kurang baik untuk dikonsumsi. Jadi untuk Bapak Upik, mungkin anaknya nanti bisa dibuatkan bekal dari rumah ya, nasi terus isi lauk pauknya yang sehat agar anaknya tidak lagi beli nasi kuning di sekolah. Ini juga bisa menjadi perhatian untuk ibu bapak sekalian, untuk anak-anaknya, apalagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, apalagi SD itu sangat SMP yang lebih rawan ya, karena pembelajarannya di siang itu akan berpengaruh nasi kuning itu. Anak itu akan ngantuk, terus materi yang disampaikan oleh gurunya tidak akan terserap dengan sempurna. Mungkin hanya itu jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari pemateri kami. Apakah Bapak Upik sudah bisa memahami jawaban dari pemateri kami, atau apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, masih dibuka lagi pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, berhubung sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh pemateri, dipersilakan. Pada pemateri dipersilakan. Ya baiklah, terima kasih. Sekali lagi mungkin pesan saya, pesan terakhir untuk ibu bapak ya. Di sini mungkin lebih teliti lagi dan lebih bijak lagi dalam memilih makanan ataupun jajanan yang nanti akan diberikan kepada anak-anak. Terkhusus lagi untuk ibu bapak yang memiliki anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mungkin bisa dibuatkan sarapan mungkin ya anak-anaknya, atau bekal yang harus dibawa ke sekolah agar anak-anak ibu bapak sekalian terkontrol dalam
jajan ataupun jangan sampai membeli sarapan yang tidak sehat ataupun yang tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya mungkin karena tadi sudah tidak ada yang bertanya, mungkin nantinya ke depannya mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kami lagi atau kepada saya, ada di brosur nomor kontak kami, bisa langsung hubungi kami untuk bertanya lebih lanjut mengenai jajanan sehat ataupun makanan yang akan diberikan kepada anak-anak. Oke, ya baiklah, karena ada yang ibu bapak sekalian ingin tanyakan, selanjutnya saya akan mengevaluasi ibu bapak sekalian apakah memang sudah betul-betul memahami materi ataupun PPT yang sudah saya sampaikan tadi kepada ibu bapak sekalian. Yang saya ingin tanyakan, ada berapa manfaat dari mengkonsumsi jajanan sehat ibu bapak sekalian? 3. Iya, betul sekali. Yang pertama mungkin bisa disebutkan manfaat yang pertama? Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ya bagus. Yang kedua? Kedua, terhindar dari berbagai penyakit. Terus yang terakhir? Sehat dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya baiklah, saya rasa ibu bapak sekalian sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan, sudah bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang disampaikan kembali oleh pemateri kami yaitu Wayan Karyana. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengetahui pentingnya memilih jajanan sehat agar nantinya vitamin dan kebutuhan-kebutuhan tubuh lainnya kita terpenuhi. Selanjutnya kita juga dapat menjaga daya tahan tubuh kita dan kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik Bapak dan Ibu, itulah penyuluhan dari kami mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo jurusan keperawatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, itulah hasil video penyuluhan dari kami kelompok 3. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.